Allah Subhanahu Wa Taala mendakwahkan agama ini melalui para nabi itu kan dengan dua metode, Pak. Basyiran wa naziran. Memberi kabar gembira. Kalau tidak taat pada kabar gembira, maka berilah naziran. Berilah kabar ancaman. Tapi selalu yang diawali dulu adalah basyiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas tentang adab ketika bertemu dengan anak-anak. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas di antara adab ketika bertemu dengan anak-anak, yaitu memberi mereka kesempatan untuk bermain. Artinya ketika kita berhadapan dengan mereka, berikanlah mereka waktu untuk mengisi masa anak-anaknya dengan bermain. Dan ini bahagian daripada kehidupan anak-anak. Kemudian yang kita sudah bahas juga berikutnya, yaitu kalau berhadapan dengan mereka, jangan terbiasa berbohong. Jangan biasakan membohongi anak-anak. Kalau ingin memberi sesuatu, maka tunaikan pemberian itu. Karena ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan diwariskan. Orang tua yang sering berbohong pada anak-anaknya, maka anak-anak akan tercipta menjadi anak-anak yang juga kemungkinan akan mengulangi kebohongan itu. Orang tua yang jujur menunaikan janji, maka insya-Allah anak-anak itu pun akan menjadi seperti orang tuanya. Baik, itu sekedar pengingat ulang apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Kita sambung berikutnya. Ada berikutnya terhadap ketika kita bertemu dengan anak-anak kita, yaitu al-ihda' lil aulad. Biasakanlah memberi hadiah kepada anak-anak. Dalam hadis yang kita bacakan di minggu yang lalu, yaitu dari Abdullah bin Amir, yang menyatakan bahwa ketika beliau kecil, masa-masa kecil beliau, ibu beliau pernah memanggil beliau dari rumah ketika Abdullah sedang bermain. Dan kebetulan ada Rasulullah. Ibunya mengatakan, "Wahai Abdullah, datanglah ke sini. Aku akan memberikanmu sesuatu." Nah, Rasulullah kemudian bertanya, "Apa yang kau berikan kepadanya?" Ibunya menjawab, "Kurma ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Seandainya kurma itu tidak ada, sungguh engkau dicatat sebagai pembohong." Itu hadis yang kita bacakan tentang orang tua jangan suka berbohong pada anaknya kalau berjanji. Sekaligus hadis itu juga menganjurkan tentang pemberian hadiah kepada anak-anak.
Jadi salah satu sikap kita yang terpuji yaitu memberi hadiah pada anak-anak kita. Ini adalah perbuatan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis, tahadu tahabu. Sering-seringlah kalian memberi hadiah, maka akan menimbulkan kasih sayang. Jadi orang yang suka memberi hadiah, hadiah itu menjadi penyebab timbulnya kasih sayang. Makanya untuk memancing kasih sayang orang, yang paling efektif itu hadiah. Paling efektif itu hadiah. Rasulullah menganjurkan memberi hadiah kapanpun, dimanapun, baik dengan keluarga, dengan istri, anak, dengan sanak kerabat, bahkan dengan tetangga. Kalau masak kuah, kata Rasulullah, seandainya engkau memasak satu kuah, satu menu kuah, maka perbanyaklah, lalu bagilah dengan tetanggamu. Tetangga cuma dapat satu mangkok kuah, tapi dalam hatinya telah tertancap rasa cinta, muncul kasih sayang. Mereka akan berfikir, ternyata tetangga kita ini orang baik. Dan bisa jadi kita hanya memulainya saja dengan satu mangkok kuah, tapi dia akan membalasnya dengan berulang-ulang. Jadi hadiah ini pemancing kasih sayang. Tahadu tahabu. Sering-seringlah engkau berbagi hadiah, maka engkau juga akan saling mencintai, kata Rasulullah. Jadi dengan anak-anak, manfaatnya adalah anak-anak itu akan mencintai kita. Jadi anak-anak itu tidak punya unsur politik, Pak, kalau kita beri hadiah. Mereka itu ikhlas menerima hadiah, ikhlas memuji. Tidak ada tendensi apapun. Setelah kita kasih hadiah, mereka senang, lalu mengucapkan terima kasih, dan kemungkinan kita tidak dibalas oleh anak-anak itu. Kita enggak dibalas. Berbeda kalau orang-orang yang sudah punya akal, tentu sunnahnya membalas hadiah, bahkan dengan yang lebih baik daripada yang kita terima. Maka kita ini ketika memberi hadiah pada anak-anak, manfaat pertama adalah menancapkan rasa cinta pada anak-anak kepada kita. Dan cinta mereka ikhlas. Mereka tidak memandang kita siapa. Bahkan saking cintanya, para penculik yang ingin menculik anak-anak pun memanfaatkan hadiah ini. Kasih permen, kasih roti, kasih uang, langsung anak-anak ini terikat dengan penculik. Begitu mudahnya dengan melalui hadiah. Apalagi kalau sampai kita memberi secara rutin, ada saja setiap hari yang membuat anak-anak bahagia. Kita tinggal di komplek, pulang, ada sesuatu yang kita beri pada anak-anak tersebut yang sedang bermain, semua menyayangi kita. Ini manfaat pertama memberi hadiah pada anak-anak. Manfaat kedua, anak-anak itu paling cepat mengikuti dan taat kepada orang yang memberi hadiah. Jadi begitu kita kasih hadiah, itu apapun yang kita minta pada anak kita, itu langsung. Setelah kasih sesuatu, kita katakan, nak, jangan tinggalkan salat, jangan lupa salat. Itu belum habis kita bilang langsung ya apa? Mereka langsung taat. Kalau kita sifatnya menghargai. Jadi jangan hidup itu hanya terus-terusan memberi hukuman. Yang menyuhana ke sembahyang kutipak ke apa? Jadi yang terbayang mereka adalah tipak drom, begitu saja. Coba diganti dengan suasana, nak salat. Ini di dunia saja kamu bisa dapat roti Bandung. Saya kita bawa pulang roti Bandung. Ini di dunia aja kamu bisa dapat ini. Apalagi kamu salat. Masya Allah nanti di surga, ya, jangankan roti Bandung, gadis-gadis Bandung pun kamu dapatkan. Misal contoh. Yang contoh. Itu kita beri semangat dia dengan memberi suasana yang bahagia. Jadi jangan sampai rumah itu hanya ada cacian, ancaman, pukulan. Rubah suasana menjadi suasana bahagia.
Karena kecenderungan manusia itu lebih suka janji bahagia daripada ancaman. Artinya dengan ancaman dia akan berusaha taat. Tetapi dengan kebahagiaan dia lebih taat. Allah Subhanahu Wa Taala mendakwahkan agama ini melalui para nabi itu kan dengan dua metode, Pak. Basyiran wa naziran. Memberi kabar gembira. Kalau tidak taat pada kabar gembira, maka berilah naziran. Berilah kabar ancaman. Tapi selalu yang diawali dulu adalah basyiran. Maka kan selalu Allah bicara tentang yang beriman, beramal saleh, nanti dia akan dapatkan surga, di bawahnya ada sungai mengalir. Yang beriman, beramal saleh, nanti akan dapatkan surga, isinya bidadari, bentuknya begini, bentuk buah-buahannya begini, rasanya begini, rumah terbuat begini. Itu basyiran. Bagi mereka yang tidak suka dengan basyiran, enggak juga mempan imannya, barulah diancam dengan ancaman. Kalau tidak salat, membunuh orang, kalau melakukan maksiat, tidak taubat-taubat, maka nerakalah, azabun alim kata Allah. Maka kita ini mengutamakan kebahagiaan dalam rumah dengan memberi hadiah. Jadi anak-anak senang, begitu sudah senang, itu apapun yang diucapkan oleh ayah ibunya, insya-Allah dia dengar. Insya-Allah dia dengar. Walaupun kita bawa pulang hanya satu kresek, satu plastik kresek buah-buahan yang dia sukai, sederhana saja, kita beli jeruk setengah kilo saja, dia senang. Atau semangka saja, kita beli seperempat saja, walaupun enggak ada yang jual seperempat, itu mereka bahagia. Apa yang mereka suka? Selama itu bermanfaat, maka biasakanlah memberi hadiah. Ini dengan dunia anak-anak. Makanya paling mudah mendidik anak-anak ketika mereka sudah taat. Dan taat mereka ketika mereka merasa orang tuanya baik. Dengan cara memberi hadiah. Tidak perlu mahal. Tidak perlu beli mainan yang pakai remote control harga sampai 1,5 juta, enggak perlu. Beli yang murah meriah. Beli mainan-mainan tentara sama polisi yang terjun payung pakai plastik apa. Habis kita lempar ke atas, terjun sendiri ke bawah, payung sendiri, tentaranya sendiri ke bawah, kan begitu. Yang kecil-kecil itu, yang berdiri-berdiri itu, Masya Allah, mereka senang sekali. Nanti sudah waktunya salat, tinggal kita bilang, nak, salat. Kalau mau dapat yang lebih bagus, salat. Begitulah suasana Nabi membangun agama, dengan kesenangan, dengan kegembiraan. Jadi anak-anak hatinya bahagia. Dia lihat orang tuanya bukanlah seperti Fir'aun, bukan seperti Dajjal. Dia lihat orang tuanya adalah malaikat, ibunya angel. Malaikat juga maksudnya, bukan namanya angel. Kan? Jadi Masya Allah, itu dunia bahagia anak-anak. Maka melalui apa? Hadiah. Hadiah. Rasulullah SAW itu orang yang sering berbagi hadiah pada anak-anak. Salah satu contohnya dalam hadis riwayat Muslim, itu disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi pada suatu hari kata Abu Hurairah, biasanya orang-orang Arab di masa itu yang hidup bersama Rasulullah, itu kalau ada panen buah, mereka mengantarkannya ke Nabi. Pertama sekali mereka mengantarkan ke Nabi. Hampir begitu kebiasaan mereka. Jadi mereka antar ke Nabi. Pertama rasa cintanya pada Nabi. Yang kedua karena mereka berharap keberkahan dari makanan yang dihadiahkan kepada Nabi. Kan sering hadis-hadis yang menyebutkan tentang makanan yang diantarkan ke Nabi. Kadang-kadang diantarkan jeruk. Sampai kan ada satu riwayat yang menyatakan seorang perempuan membawa jeruk hasil panen pertama, hasil panen buah itu kepada Nabi, lalu dia mohon Nabi untuk mencicipinya. Dan sekeliling Nabi ada sahabat-sahabat. Nabi langsung makan, tapi kali ini Nabi tidak berbagi dengan sahabat. Enggak dikasih ke samping kanan kiri, enggak dikasih. Nabi makan lagi yang kedua. Perempuan itu senangnya melihat Nabi makan jeruk yang dia berikan. Setelah pulang perempuan ini, para sahabat kemudian bertanya, tidak biasanya engkau tidak berbagi ke kami ya Rasulullah? Biasanya bahkan kami duluan yang engkau suruh makan. Apa kata Nabi? Ketahuilah, jeruk itu masam tahan, kata Nabi. Cukup masam, kata Rasulullah. Aku khawatir kalau aku berikan pada kalian, kalian tidak bisa menahan raut wajah kalian.
Kalian nanti akan membuat raut wajah tidak senang, sehingga perempuan itu tidak senang. Kalau aku mampu menahannya, padahal cukup mazhamnya. Begitu akhlak Nabi SAW. Sampai ke orang yang memberi hadiah pun, dia tidak ingin sakiti, dia tahan, dia tahan. Kalau sempat dikasih ke sahabat, sahabat langsung berubah wajahnya. Mungkin sahabat akan mengatakan, oh pushi boleh mau kok matam. Pasti begitu, Pak. Mereka manusia biasa juga kan begitu. Masya Allah. Nabi Muhammad itu memang Allah katakan, innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu di atas akhlak semua makhluk. Akhlakmu akhlak paling mulia di atas semua makhluk. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kali ini Abu Hurairah mengatakan kebiasaan mereka membawa buah-buahan kepada Nabi, dan itu setiap kali dibawa lalu Nabi berdoa. Apa doanya? Nah, doa ini Pak, itu termasuk doa mereka yang panen buah. Para ulama mengatakan doa ini termasuk doa kalau kita ada pohon yang berbuah panen, disuruh baca doa ini. Saya tidak hafal juga doanya, karena saya enggak ada pohon apa-apa yang punya panen, Pak. Kita lihat hadisnya, Rasulullah setelah mendapatkan buah-buahan, beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi samarina. Ya Allah, berkahilah kami dalam buah-buahan kami ini. Allahumma barik lana fi samarina. Ya Allah, berkahilah kami dalam buah-buahan kami ini. Wa barik lana fi madinatina. Juga berkahilah kami di kota kami. Artinya jadikanlah kota kami juga kota yang berkah. Wa barik lana fi sa'ina. Berikanlah keberkahan pada kami pada sa' kami, timbangan kami. Kemudian wa barik lana fi muddina. Berkahilah kami pada mud kami, alat takar kami. Ya, maksudnya jangan sampai kami melakukan kecurangan. Artinya kalau Rasulullah mendoakan sa' dan mud, itu kadang-kadang kita enggak nyangka, Pak. Kita letakkan naik itu timbangannya, naiknya berdasarkan timbangan Allah. Artinya buahnya mungkin nampaknya sederhana, tapi bisa tertimbang dengan jumlah yang berat. Itu keberkahan. Karena buah ini, Pak, itu perlu keberkahan dari Allah. Kalau enggak berkah, maka yang panen pun rugi. Kenapa durian hari ini enggak manis lagi? Buahnya banyak, tapi tidak manis. Bahkan tidak menguntungkan bagi pemilik durian. Kenapa? Pasti jawabannya satu. Allah cabut keberkahan. Kenapa Allah cabut keberkahan? Sudah tidak dekat lagi dengan Allah. Yang punya lampu durian tidak salat, kemudian yang jualan pun tidak salat. Coba lihat orang jualan durian, Pak. Maghrib hana temayang, Isya hana temayang, Asar tidak salat. Jadi sudah enggak ingat lagi bahwa itu Allah yang beri. Dulu kaum Sabak, itu kan pohon kanan kiri kebun, itu berkahnya Masya Allah ketika mereka di bawah pimpinan Ratu Balqis. Dan mereka taat sekali ke Allah. Allah suburkan tanaman mereka, sampai disebutkan mereka kalau panen, enggak perlu metik. Bawa keranjang di atas kepala, jatuh buah-buahannya semua. Saking ranum dan begitu banyak buah-buahannya. Begitu meninggal Ratu Balqis, mereka syirik kembali kepada Allah. Allah hancurkan kebun mereka, semuanya. Sampai mereka diazab oleh Allah dengan bendungan Arim yang hancur. Jadi hancurlah semua pertanian dan perkebunan. Makanya Nabi minta, ya Allah, berkahilah buah kami, buah-buahan kami, berkahilah kota kami, berkahilah timbangan kami, berkahilah mud kami. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah hambamu, kekasihmu, dan juga nabimu. Wa inni abduka wa nabiyuka. Aku pun adalah hambamu dan nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah. Bukankah Nabi Ibrahim dulu pernah berdoa kepada engkau untuk kesuburan kota Makkah? Jadi Nabi mengatakan kepada Allah, bukankah dulu Nabi Ibrahim bermohon agar disuburkan kota Mekah? Kan itu doa Nabi Ibrahim itu subur kota Mekah itu. Setelah ditinggalkannya Siti Hajar bersama Ismail, beliau menahan gejolak di dalam dadanya yang begitu sedih. Karena anak dan bayi yang dia tunggu-tunggu selama 85 tahun terpaksa diasingkan ke tengah padang pasir yang tidak ada air, tidak ada pepohonan.
Sampai Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim ingin membalikkan badannya, Siti Hajar memegang kuda dan kaki Nabi Allah Ibrahim lalu bertanya, apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan kami ke sini? Nabi Ibrahim berkata, benar, Allah lah yang menyuruh. Lalu langsung Siti Hajar mengatakan, kalau Allah yang menyuruh, maka insya Allah kami dipelihara Allah. Di situlah hebatnya seorang isteri yang salihah. Makanya bapa kalau tinggalkan isteri di pasar, kalau isteri nanya apakah Allah yang suruh tinggalkan, apa bilang ken, elong tak adi tak. Berarti jangan tinggalkan isteri di pasar. Nah, kemudian apa? Setelah Nabi Ibrahim pergi, hilang dari pandangan mata Siti Hajar dan Ismail, beliau berhenti. Jadi setelah melewati satu bukit, enggak nampak lagi dari pandangan Siti Hajar, hatinya yang ditahan-tahan, tumpahlah air matanya. Di situ Nabi Ibrahim angkat tangan, memohon kepada Allah. Dia melapor bahawa, ya Allah, telah kutinggalkan isteri dan anakku biwadin ghairi zizra'in inda baitikal muharram, di tempat yang tidak ada apapun. Di situ Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, suburkanlah, berikanlah macam-macam Nabi Ibrahim, dan buatlah orang-orang tertarik untuk menuju ke kota ini. Dikabulkan Allah. Maka sampai hari ini Pak, kita rindu. Rasanya ingin ke Mekah terus-terusan. Walaupun dinaikkan biaya haji, tapi tidak menutup kerinduan kita. Yang menaikkan, Allah Alam, mudah-mudahan dirindukan oleh dirindukan oleh neraka, yang menzalimi kita, seandainya betul-betul itu kezaliman. Nah, jadi Nabi Muhammad melapor ke Allah, wa innahu da'aka li Makkah, bukankah dulu Nabi Ibrahim pernah bermohon kepadamu untuk menyuburkan kota Makkah? Wa inni ad'uka lil Madinah, maka kumohon ya Allah, seperti Ibrahim mendoakan Makkah, kali ini kumohon suburkanlah Madinah. Ini doa Nabi ketika berada di kota Madinah, suburkanlah kota Madinah. Bimisli ma da'aka li Makkah wa mislahu ma'ahu, apa yang engkau berikan di atas doa Ibrahim kepada Mekah, berikanlah kepada kota Madinah. Makanya Madinah hari ini, Masya Allah, subur, tidak terkena apapun yang urusannya membuat kota itu menjadi kota menakutkan. Masya Allah, Allah buat keberkahan. Kurma tumbuh begitu saja. Kalaupun tidak tumbuh di tempat begitu banyak, mudah diimpor dari kota Taif. Kan sekarang yang tempat buah-buahan yang paling subur itu kan Taif. Makanya di Taif itu penuh dengan kebun-kebun. Itu diimpor ke Madinah. Tapi di Madinah juga subur-subur. Padahal padang pasir, tapi subur. Begitulah doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Muhammad pada pohon yang berbuah. Nah, kemudian setelah Nabi mengucapkan itu, summa yad'u asghara walidin, lalu beliau memanggil anak-anak kecil. Setelah dia dapat buah-buahan dari orang-orang, dia panggil anak-anak kecil semuanya. Sini, kata Nabi. Summa yu'atihi minhu, maka dia membagi buah-buahan itu kepada anak-anak. Kan anak-anak duluan yang dipanggil. Kena, kata Nabi. Sini. Dibagi oleh Nabi. Begitulah Nabi berbagi kepada anak-anak. Maka sunnah hukumnya untuk memberi hadiah kepada anak-anak kita. Jadi kita kalau panen mangga, Pak, itu jangan, Masya Allah, jangan ditahan-tahan, karena begitu kita tidak memberi, maka mangga itu pun tidak mau lagi berbuah. Karena kunci semakin subur pohon itu adalah dengan memberi. La in syakartum la azidannakum, kalau engkau mensyukuri apa yang kuberi, kan buah-buahan itu tumbuh dengan pemberian Allah. Maka Allah yang paling berhak mengatakan kepada pohon, suburlah lagi, banyaklah lagi. Kapan Allah mengatakan itu? Kalau yang pemilik pohon bersyukur. Makanya bagi saja. Kalau sudah mangga, jambu berbuah, anak-anak dibagi, Pak. Anak-anak dibagi itu. Jangan sampai anak-anak lihat, tapi enggak berani ambil. Karena sudah pernah ada yang ambil, langsung ditembak mati dengan pistol angin, Pak. Dengan ditembak mati satu, kemudian dipenjarakan satu. Itu jangan sampai ke situ. Biarkan mereka menikmatinya. Karena ada juga pohon yang waktu ditanam biji, waktu berbuah plastik. Waktu ditanam biji, waktu berbuah plastik, berbuah, Pak. Kamu taruh-taruh dengan plastik semuanya, plastik. Itu enggak bisa dipegang sedikit pun tuh. Di dalam plastik itu baru ada buah, tapi enggak bisa dipegang, Pak. Diikat mati. Makanya pohon itu pun mati.
Lalu kenapa para ulama mengatakan masalah hadis ini ketika mensyarah? Kenapa Nabi memanggil anak-anak untuk membagi buah-buah yang diberi? Juga ini termasuk isyarat, kata para ulama, termasuk isyarat pohon itu berkembang seperti berkembangnya anak-anak. Anak-anak itu kalau diberikan, mereka ada doa yang paling ikhlas. Makasih, Om, makasih ya Om, makasih ya Pak Awang, makasih. Senang mereka. Ya. Maka pohon itu berkembang seperti mereka berkembang. Kan kalau anak-anak enggak berhenti berkembangannya. Begitulah pohon itu akan awet. Nah, makanya ketika memberi pada anak-anak itu salah satu yang paling digemari oleh Rasulullah. Ya, anak-anak itu ada doa-doa yang mereka berikan kepada si pemilik dengan ucapan yang paling ikhlas. Begitu cara menghadapi anak-anak kalau bertemu. Ya. Ini kita yang sudah jadi ayah, jangan lupa, janganlah sudah 5 tahun menikah, anak kita sudah berumur 4 tahun. Itu enggak ada. Asal anak-anak minta sedikit saja langsung kita marahi. Oh, mereka minta es krim. Walaupun mungkin es krim itu kalau rutin enggak bagus. Tapi sekali-sekali kan tidak masalah. Jadi jangan begitu mereka minta es krim, langsung kita mengatakan, boleh 1, tapi nanti di rumah kena cubit lagi kayak kemarin. Sehingga dia enggak berani lagi meminta apapun, Pak. Ini kita juga harus berhati-hati dengan urusan ini. Jadi ini adab, yaitu memberi hadiah pada anak-anak. Baik. Berapa menit lagi? 15 menit lagi. Satu lagi Bapak. 5 menit lagi baru kita bertanya jawab. Ya. Berikutnya. Sambungannya, ketika sudah memberi sesuatu pada anak-anak, yaitu al-adlu bainal aulad. Kalau kita beri itu kepada anak-anak kandung, maka adillah terhadap anak-anak tersebut. Berlaku adillah terhadap mereka. Jadi enggak boleh kita memberi pada anak-anak kandung kita dengan tidak seimbang. Urusan dengan anak kandung itu bisa menyebabkan dosa bagi orang tua yang memilih kasih di antara anak kandung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat benci kepada orang tua yang kalau memberi ke anak-anak membeda-bedakan di antara anak-anaknya. Makanya di dalam bab hibah itu pemberian kepada siapapun yang kita suka. Itu hadis-hadis yang menyangkut tentang pemberian kepada anak-anak atau hibah pada anak-anak, semuanya memberi pengetahuan bahawa Rasulullah marah kepada orang tua yang menghibahkan sesuatu pada anak-anak tetapi tidak adil. Jadi mulai dari kecil tu, tak boleh kita bedakan si abang dengan si adik. Dalam bentuk pemberian yang tak perlu dibedakan. Tapi kalau ukuran baju ya harus dibedakan lah. Masa disamakan juga si abang pakai baju XL, si adik juga XL. Jangan begitu. Tapi kalau bentuknya satu dapat coklat, panjang coklat itu sekian, maka si adik pun dapat yang sama. Beberapa hadis menyebutkan kemarahan Rasulullah. Di antaranya yang paling terkenal adalah hadis riwayat Bukhari tentang kejadian Nu'man bin Bashir yang menyebutkan a'tani abi atiyatan. Aku pernah diberikan oleh ayahku sebuah pemberian. Lalu faqala Umrah binti Rawaha, lalu berkatalah isteri lain dari ayahku. Jadi ini Nu'man bin Bashir anak dari salah satu isteri. Nah, isteri yang lain begitu tahu Nu'man anak dari isteri yang lain ni dapat, langsung isteri yang lain Umrah binti Rawaha mengatakan la arda, aku tidak bisa terima, tidak aku ridai hatta tashhadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau bersaksi di hadapan Nabi atau sampai Nabi menjadi saksi di antara kita. Fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ayah dari Nu'man ini mendatangi Rasulullah. Faqal, lalu dia berkata, inni a'taitu ibni min Amrah binti Rawaha atiyah fa amaratani an ushhidaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku memberi salah satu anak dari salah satu isteri sebuah pemberian. Ada yang mengatakan pemberian ini budak, dikasih budak. Ini anaknya sudah lumayan besar. Lalu mereka tidak terima karena anak yang lain enggak dapat. Maka aku disuruh menghadap engkau ya Rasulullah untuk engkau jadi saksi di antara kami.
Faqal, Rasulullah kemudian mengatakan, a'taita sa'ira waladika misla hadha? Apakah engkau juga memberi pemberian yang sama kepada anakmu yang lain? Maksudnya dari isteri yang lain yang ada anak, engkau kasih juga pemberian yang sama atau tidak? Qala la. Ayah Nu'man mengatakan, tidak ya Rasulullah, cuma dia yang kuberikan itu. Fattaqullah, kata Rasulullah, fattaqullah wa'adilu baina auladikum. Takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, adillah dengan anak-anakmu. Faraja'a, setelah mendengarkan itu, ayah ini menarik kembali, faradda atiyatahu, dia tarik kembali pemberiannya dari satu anak-anak, lalu barulah dibagi secara adil. Dan ini banyak riwayat, Pak. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ketika seseorang ketika dilaporkan ke Nabi, Rasulullah mengatakan, akulluhum wahabta lahu misla hadha? Semua anakmu engkau berikan seperti ini? Qala la. Disebutkan tidak ya Rasulullah. Qala fala tushhiduni, jangan jadikan aku saksi. Fa iza fa inni la ashhadu ala jawr, aku tidak akan bersaksi di atas sebuah maksiat. Aku tidak mau jadi saksi, kata Rasulullah. Ini anda betul ibunya. Ya, juk zero anda anda juk ke lain anda betul, kata Rasulullah. Aku tidak mau jadi saksi. Aku tidak akan bersaksi pada sebuah kemaksiatan, atau perbuatan dosa. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menanyakan, akullu waladika a'taitahu hadza? Semua anakmu engkau berikan hadiah yang sama? Qala la. Dijawab tidak. Qal alaysa turidu minhumul birra misla ma turidu min za? Bukankah engkau menginginkan anak-anak itu berbuat baik kepadamu semuanya? Qala bala, tentu ya Rasulullah. Qal fa inni la ashhad, kalau begitu aku tidak mau jadi saksi. Maksudnya, engkau memberi kepada satu anak, tapi engkau berharap semua mereka berbakti kepadamu. Berarti yang berbakti nanti hanya engkau beri, yang lain semuanya akan durhaka kepadamu, gara-gara engkau memilih kasih di antara mereka. Makanya memberi hadiah itu, kalau kepada anak-anak kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu utamakan keadilan. Mulai dari kecil mereka tu. Jadi kalau beli lato-lato, beli semuanya lato-lato. Abang-abangnya kasih lato-lato, adik-adiknya kasih lato-lato. Bah, main lato-lato gini. Saya juga minggu lalu mengatakan, sekarang tidak mengapa Pak, beli untuk anak lato-lato. Kenapa? Dengan itu saya lihat sudah mulai menghindar dari HP. Lato-lato kan enggak ada porno-pornonya. Kan enggak ada anak-anak membayangkan sesuatu. Itu dia main, murni dia main. Tapi kalau dengan HP, rata-rata rusak anak-anak kita. Sampai tawuran pun bisa terjadi. Gara-gara lihat HP, belajar dari HP. Makanya yang hari ini muncul, yang disukai anak-anak, beli saja. Beli saja. Oh patah, beli lagi. Minta diskon sikit kalau dah patah. Jadi inilah dunia anak-anak hari ini, Pak. Jangan dibedakan, karena akan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Lalu menimbulkan kebencian pada orang tua. Lalu nanti akan memutuskan silaturahim di antara mereka. Maka sering saya katakan bahwa Nabi Yusuf dulu dibuang ke sumur gara-gara Nabi Ya'qub memilih kasih di antara anak-anaknya. Jadi nampak sekali Nabi Ya'qub mencintai, menyayangi Yusuf melebihi anak-anak yang lain. Ujungnya apa? Yang disakiti Yusuf alaihi salam. Maka kalau anak bapa ingin dibuang ke sumur, buatlah seperti Nabi Ya'qub. Tiba-tiba anak yang terakhir, anak bungsu dah hilang. Hoka. Rupanya hilang mon. Siapa yang buang? Abangnya yang buang. Kenapa? Abangnya tidak diberikan, adiknya diberikan. Ini paling bahaya. Jadi kalau memberi hadiah pada anak-anak kita, berilah dengan cara yang adil. Sampai besar pun begitu. Ini yang suka-suka hibah tanah, suka hibah pintu toko, yang mau hibah mobil, motor untuk anak-anak, itu kalau kasih motor, kasih semua. Kasih semua, enggak ada beda perempuan laki. Perempuan laki itu baru beda dalam warisan. Itu pun karena tanggungjawab yang berbeda. Kalau hibah, enggak ada beda. Perempuan dapat rumah, laki pun harus dapat rumah. Atau paling kurang seharga dengan rumah itu. Ini yang harus diperhatikan, jangan sampai timbul permusuhan di antara mereka. Baik, saya berhenti di sini.